Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang ada di rumah, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda yang penting untuk Anda ketahui. Apakah itu? Yaitu tentang kebutuhan kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita butuh membaca salawat? Karena kelak di yaumil qiyamah kita membutuhkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus rajin di dalam membaca salawat. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa khuliqa nuru Muhammadin khalaqallahu nura Muhammadin qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Allah menciptakan nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Artinya, sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lagi dikatakan qabla an yakhluqa Adamah bi alfi amin. Allah menciptakan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi jelaslah di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tercantum namanya di dalam kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka dari itu tidak ada lebihnya orang membaca salawat, terutama orang Islam ini. Orang Islam mempunyai kitab pedoman, kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang membaca salawat itu pasti membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Ada pertanyaan, apakah Allah membaca salawat kepada Nabi Muhammad itu berarti Allah membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad? Tidak. Maksudnya di sini Allah membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad ialah
Allah menurunkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya juga membaca salawat. Apakah para malaikat membutuhkan syafaat? Tidak. Tetapi malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad semata-mata itu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menurunkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan para malaikatnya membaca bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka ada perintah terpenting lanjutan dari ayat ini, perintah dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu, hendaklah kalian membaca salawat ala nabi, kepada nabi, alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima. Jelaslah bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak ada lebihnya orang membaca salawat. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad itu merupakan kebutuhan kita sendiri dan kelak di hari kiamat, karena kita membutuhkan syafaatnya. Selain itu, bersalawatnya kita kepada Nabi Muhammad itu merupakan bentuk rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena kita hidup di dunia merupakan daerah yang kita tempati, wilayah yang kita tempati merupakan tumpangan dari Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan membaca salawat. Kita berada di atas tanah menumpang kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena khalaqallahu nur Muhammadin qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah menciptakan nur Muhammad sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi yang kita tempati, langit yang kita buat naungan. Kalau kita tidak mau membaca salawat, kita tidak mau berterima kasih kepada Nabi Muhammad, ya kita jangan berdiri tegak di atas tanah lah. Jangan, kalau kita tidak merasa malu. Karena orang menumpang, orang yang sadar bahwa dirinya menumpang akan segera berterima kasih kepada orang yang ditumpanginya. Misal saya menumpang rumah pada Ustadz Saiful, saya akan senantiasa ingat untuk berterima kasih kepada Ustadz Saiful karena sudah memberikan saya tumpangan untuk menginap di rumahnya. Pak, ini tumpangannya Sarung, ini enggak terima kasih. Oleh karena itu kita harus membaca salawat. Ya sudah, saya tidak akan membaca salawat, saya tidak akan berdiri tegak di atas tanah, tapi saya akan di atas pohon. Pohonnya itu berdiri di atas apa? Di atas tanah. Yaitu. Kalau kita itu mempunyai rasa malu, ya kita harus bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, apalagi kita orang Islam. Saya mau di atas laut. Di atas laut? Lautnya ada di mana? Di terumbu karang di bawah. Gandang dan pasir itu, hai.
Ini contoh orang yang tidak mau berterima kasih nih. Aduh pemirsa, itulah sekilas yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selaku insan biasa, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu saya mohon maaf. Sesuai dengan perkataan dari Ustadz Saiful, ungkapan dari Ustadz Saiful dalam bahasa Arab yang berbunyi, idza wajadtum khata'an fi kalami fakullu dzalika minni. Apabila Anda semua menemukan kesalahan pada perkataan saya, fakullu dzalika minni. Semua itu berasal memang dari diri saya sendiri. Wa idza wajadtum sawaban, apabila Anda semua menemukan kebenaran di dalam perkataan saya, faminallah, maka itu merupakan rahmat, merupakan hidayah kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.